balik lagi di obrolan santai kita. Kali ini kita rekamannya di taman, jadinya suasananya lebih santai dan sebenarnya santai banget sih. Oke, baik. Semoga teman-teman juga dengarnya nyaman ya, karena hari ini kita akan ngobrol agak mendalam, tapi tetap santai tentunya. Oke, saya Sulastri. Di sini saya sebagai host dan tentunya saya bersama dengan narasumber yang memiliki hobi membaca novel dan karya-karya sastra lainnya. Halo kakak, Halo. boleh kenalin diri terlebih dahulu? Halo, sebelumnya saya Nur Halimah Sadia. Saya seorang yang memiliki hobi membaca karya sastra, bukan hanya novel, tetapi karya-karya sastra lainnya. Wah, sudah banyak ya yang kakak Halimah baca. Nah, ngomong-ngomong soal novel nih, akhir-akhir ini kakak baca novel apa sih? Akhir-akhir ini saya banyak membaca novel-novel menarik. Salah satunya itu adalah novel yang berjudul Janji, yang ditulis oleh Terelie pada tahun 2021. Wah, dengar dari judulnya sangat menarik ya. Oke, boleh nggak kak ceritain secara garis besarnya mengenai novel ini? Boleh. Secara garis besar, novel ini berkisah tentang seorang tokoh yang bernama Bahar, di mana Bahar ini pada awalnya merupakan seorang yang dianggap buruk. Bahar ini nakal, sering membuat masalah, berjudi, bahkan bertengkar. Tetapi lambat laun dia mampu merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Wah, dengar dari secara garis besar novel ini tuh sangat-sangat menarik. Nah, menurut kakak apa sih yang membedakan novel ini? Yang membedakan novel ini dengan novel-novel lainnya yaitu alur ceritanya yang unik, di mana novel ini tidak langsung diceritakan tokoh Baharnya secara langsung, tetapi diambil dari cerita tiga orang sekawan yang ditugaskan untuk mencari jejak kehidupan seorang Bahar. Jadi cerita Bahar ini bisa dibilang sebagai potongan-potongan cerita yang diambil dari orang yang pernah kenal atau pernah berinteraksi dengan Bahar. Wah, jadi novel ini bukan diceritakan langsung dari bahannya kak, jadi dari plot dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, mengenai tadi kita sudah bahas mengenai janji ya, apa sih arti dari janji itu kak? Kalau janji di sini itu artinya prinsip yang dinamakan dengan pusaka. Janji ini diberikan oleh seorang buya atau seorang ustaz yang membimbing Bahar ketika masuk ke dalam pesantren. Sebelum Bahar meninggalkan pesantren, buya ini memberikan lima buah janji. Yang pertama itu membantu orang lain, yang kedua jujur, yang ketiga sabar, yang keempat melindungi yang lemah, yang kelima itu rajin sedekah. Jadi tokoh utamanya itu Bahar. Nah, menurut kakak apa sih perubahan? Apakah perubahan Bahar itu terasa? Untuk perubahan tokoh Bahar sendiri terasa banget ya, karena dari sosok yang awalnya dianggap buruk, nakal, perlahan-lahan bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik, bahkan dapat memotivasi dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Dari perubahannya Bahar itu sendiri dari sifatnya itu masih buruk jadi lebih baik, tentunya itu tidak mudah ya, pasti ada ujian-ujian yang dilalui Baharnya. Boleh ceritain nggak kak ujian seperti apa itu yang dialami Bahar? Untuk ujian yang dialami Bahar itu pada cerita ini beragam ya, tapi yang paling berkesan yaitu ketika Bahar harus kehilangan orang-orang tercintanya. Salah satunya itu adalah neneknya. Bahkan pada saat itu Bahar sempat menyalahkan Tuhan atas takdir yang dia dapatkan, tetapi juga berkat takdir ini dia juga dapat sadar dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Cerita yang sangat inspiratif. Oke, kalau dirangkum dari ceritanya itu dirangkum, em, tema utama novel ini apa sih kak? Untuk tema utama dari novel ini yaitu sebuah perjalanan hidup ya, terus kisah inspiratif, mungkin itu tema besar dari novel ini. Oke, sebagai pecinta novel, bagian mana yang paling berkesan di kakak? Bagian yang paling berkesan untuk saya sendiri itu tentunya perjalanan hidup Bahar ya, karena menurut saya sangat berkesan dari yang awalnya memiliki perangai yang buruk, nakal, tetapi karena berkat kegigihannya, berkat dia mau
berniat untuk berubah, dia dapat menjadi seseorang yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Oke, banyak banget ya perjalanan hidup perubahan di masa kita sendiri. Nah, kan setiap novel itu ada mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau dari novel Janji ini sendiri, Kak, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya itu banyak sekali ya Kak. Kelebihannya itu salah satunya pada makna yang tersirat. Maknanya itu dalam sekali, dapat memberikan kita sebuah pelajaran hidup mengenai dari kisah perjalanan hidup Bahar sendiri. Kemudian kelebihannya itu dia beda dari novel lain, dimana seperti tadi dia tidak langsung diceritakan dari tokohnya langsung, si Bahar langsung, tetapi dari pok-pok atau sudut pandang orang lain. Iya. Oke. Lihat dari kisahnya itu banyak sekali inspiratifnya. Tentunya ada pesan-pesan, ada pesan moral yang bisa ditangkap. Menurut kakak, pesan moral yang paling berkesan di kakak itu apa? Jadi pesan moral yang bisa saya tangkap setelah membaca novel ini itu bahwa setiap individu itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Seburuk apapun seorang manusia, jika ia ingin berubah pasti akan ada jalan untuk berubah, dan harus ada kesadaran diri berubah menjadi seorang yang lebih baik lagi. Wah, jujur saya sebagai yang bukan pecinta novel, setelah mendengar pesan moralnya itu sangat-sangat menyentuh hati saya tentunya. Oke Kak, menurut kakak novel ini ceritanya tuh masih relate gak sama kehidupan sekarang? Relate sekali ya, relate banget, karena setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup dan kisah hidupnya masing-masing. Jadi saya rasa novel ini sangat relate dengan kehidupan kita sekarang ini. Oh iya Kak, tadi kan sudah dibahas mengenai kelebihan. Menurut kakak apa sih kekurangan dari novel ini? Untuk kekurangannya sendiri mungkin pada diksinya ya yang berat. Maksudnya kita harus betul-betul pahami apa makna yang tersirat, karena kalau tidak dipahami secara baik, kita mungkin bisa saja salah kaprah atau salah paham terhadap pesan yang ingin disampaikan dalam cerita ini. Jadi novel ini tidak bisa dibaca secara santai ya, tetapi harus lebih mendalam memang. Berarti bahasanya terlalu tinggi ya, Ya. tidak semua orang bisa paham secara langsung setelah membaca novel ini. Harus Baik. berulang kali. Wah, ternyata pembahasan kita kali ini sangat-sangat dalam ya. Baik, dari obrolan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa novel Janji ini ceritanya itu bukan cuma sekedar cerita biasa, tapi mempunyai banyak perjalanan, tetapi benar-benar penuh perjalanan hidup. Iya, betul sekali. Jadi novel ini bukan hanya menceritakan tentang sebuah kisah ya, tapi banyak makna yang terkandung di dalam. Terima kasih Kakak Halimah sudah berbagi cerita. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang bersama kakak. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di